dasar ya. Kembali kepada tinggi rendahnya permukaan bumi ataupun keadaan permukaan bumi kita ini tidak sama. Itu namanya relief muka bumi itu seperti ini. Nah, itu ada kemarin itu spidolnya. Nah, kalau ketebalan troposfernya seperti ini, kalau diukur dari sini sama diukur dari sini sama ada? Iya beda. Itu mengapa tidak sama? Ada spidolnya. Ada spidol lagi ya? Bisa video. Ini tadi di kutub tadi ketebalannya 16 ya. Kutub itu seandainya ini. Kutub utara ini seandainya khatulistiwa. Ini ketebalannya ini tadi ketebalannya berapa? 8 ya. Yang ini 16. Nah, karena relief ini karena ketebalan atasnya sama, troposfer itu ketebalan atasnya sama. Ya, sedangkan yang di bawahnya beda. Nah, di sini juga terjadi hukum geotermis atau geoterma. Hukum geoterma itu kalau di permukaan laut, ini tadi tahu ya kenapa ketebalannya beda? Karena tinggi rendahnya permukaan bumi. Ya, karena ini adalah ketinggian salju, adanya gunung puncak gunung yang tinggi. Kalau diukur ke atas itu tentu beda. Nah, terus ini seandainya laut. Lautan itu 0 derajat. Bukan 0 derajat. Ini ketinggiannya 0 meter, 6 kilometer. DPL dari permukaan laut 0 tingginya karena diukur dari permukaan laut. Nah, terus kalau suhunya naik 100 meter, suhu naik atau turun? Suhunya turun 0,56 atau sering disebut 0,5 atau derajat Celcius. Derajat Celcius. Salah, derajat Celcius ya. Nah, itu hukum geotermis atau geoterma. Kalau seandainya ketinggian itu 1000 meter, berapa kira-kira? Kira-kira suhu turunnya berapa derajat? Makanya di puncak pegunungan yang ketinggian sampai 3000 meter atau 3 kilometer itu dingin. Enggak, ini kalau seandainya di sini suhu tidak, kalau suhunya itu di sini misalnya 30. Berapa suhu yang di sini? Tinggal kurang panas 30 itu panas. Naik lagi sampai kalau dia 2000 berarti kurang 5 lagi 20. Kalau dia 3000 berarti 15. Ya kan? Itu cara menghitung mengapa di permukaan gunung itu dingin. Apakah cahaya matahari di permukaan gunung itu sedikit? Hah? Tidak. Secara intensif cahaya matahari di permukaan gunung itu full. Tetapi karena hukum geoterma tadi, suhunya tetap dingin. Walaupun cahaya matahari ekstra pada siang hari ataupun full, tetapi suhunya tetap rendah. Karena sudah ada hukum geoterma atau geotermis. Nah ini. Nah terus terjadi lagi di troposfer. Yang troposfer tadi ada awan katanya. Ada hujan. Ada fenomena atmosfer. 80% fenomena atmosfer terjadi pada stratosfer, termasuk adanya oksigen. Semakin ke atas tidak ada, semakin kecil daya tarik bumi semakin sedikit oksigennya. Ya. Nah, karena 80% sudah terserap di troposfer. Kalau sudah lewat dari garis ini, tidak ada lagi yang namanya hujan, tidak ada lagi yang namanya awan. Bagaimana pesawat terbang? Di mana letak pesawat terbangnya terbang? Apakah masih di troposfer atau di atas?
dia sudah di sini, tidak ada lagi nih, tidak ada lagi hujan ini, hujan hanya di sini, di bawah ini, di bawah. Nah dari sini namanya stratosfer ya. Nah ini di sini tidak. Mengapa sering terjadi kemacetan ataupun pecahnya pesawat ataupun hilang kendali dan sebagainya? Ini masih di stratosfer ya. Mau menembus ini nak, dia mau menembus ini, mau menembus dari sini, mau nyampe ke titik aman, ya, mau nyampe ke titik aman, sampai ke garis sini itu sering terjadi kecelakaan karena ada mungkin awan cumulonimbus yang terjadi gerakan angin di dalam awan. Di dalam awan juga ada angin. Jadi gerakan angin terjadi turbulensi namanya, naik turunnya angin di dalam awan namanya turbulensi. Turbulensi itu akan merusak mesin pesawat ketika dia masuk ke dalam mesin pesawat, menyebabkan pesawat itu mati. Kalau mesin pesawatnya mati, apa yang akan terjadi? Pesawatnya oleng. Sebelum pilot yang mengendalikan pesawat itu berkemungkinan besar itu akan menjadi fatal. Tapi kalau sudah selesai bisa diselesaikan. Tapi kalau angin ataupun turbulensi masih terjadi, dia masih di bawah sini, itu akan menyebabkan pesawat itu jatuh. Ya. Kalau sudah di atas sini aman dia. Tidak ada lagi yang namanya fenomena awan ini. Tidak ada lagi fenomena hujan, tidak ada lagi petir dan sebagainya, tidak ada lagi. Yang terjadi di situ hanya di bawah sini. Apa lagi? Yang menarik tadi apa lagi? Lapisan apa lagi? Sudah? Paham? Ada pertanyaan di sini mengenai bioterma, dengan fenomena alam, fenomena awan dan hujan. Tidak ada lagi? Sudah paham? Ada pertanyaan enggak? Karena pembahasan kita bahas selesai hari ini untuk lapisan litosfer, untuk lapisan atmosfer. Biasanya lapisan atmosfer itu ibu singkat dengan top star Mr. E. Benar gak? Atmosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer. Jadi untuk materi kita, bahkan bukan materi kita saja, semua materi, kamu punya jargon-jargon yang orang lain tidak tahu. Seperti Amir lagi, tahu Amir lagi? Asam merah, bulu asam. Jangan katakan dekat Amir, dia marah. Ya, jadi ada istilah itu. Ingat, lapisan stratosfer tidak boleh bolak-balik, nak. Kalian mau katakan, sebutkan lapisan-lapisan atmosfer. Kamu mulai dari bawah, bukan dari atas, dari bawah. Mulai dari stratosfer, atmosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer. Ya, top star Mr. X. Bisa. Ingat ya. Nah, itu cara menghafal lapisan. Karena lapisannya tidak boleh. Bu, exosfer dulu tidak bisa. Kalau exosfer ada di troposfer mati kita. Tidak ada oksigen. Tidak ada daya tarik bumi. Tidak ada kehidupan di sini. Apa manfaat-manfaat dari ini? Manfaatnya adalah menghancurkan benda-benda angkasa, meteor yang setiap saat akan menghantam bumi, menghancurkan bumi, dihancurkan oleh exosfer, termosfer, dan di sini digodok semua hancur di sini dan tidak ada lagi sampai sini. Ketika sampai ke sini, mengapa meteor bisa sampai ke bumi? Ada yang tahu? Kan tidak ada lagi semua meteor itu hancur di setiap lapisan. Tetapi ada meteor sampai ke bumi, kita kenal namanya dengan meteorit. Ketika itu banyak sekali ya, bahkan setiap saat itu menghantam bumi itu banyak, benda-benda angkasa itu setiap saat menghantam bumi banyak. Kalau dibiarkan oleh lapisan-lapisan ini, bumi ini sudah hancur. Tetapi ini adalah bala tentaranya, ya. Adalah 1, 2, mungkin beratus tahun yang